Penerimaan peserta didik baru 2025-2026 TK SD Islam Al-Fatah. Periode pendaftaran hubungi kontak person kami, disiplin, berilmu dan bertakwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mualaf menjawab komen Koplak Koten dengan santun dan mak jeleb, hehehe, semoga yang komen cepat dapat hidayah ya. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Jadi ini ada komentar dari Sirias LBN, pengen ku tangkap sedikit ya. Katanya, yang mualaf sudah banyak yang kali ke Tuhan Yesus. SWT itu fiktif, SWT bisa tidak menyatakan diri. Quran kopas dari Alkitab. Jadi gini cinta, ada beberapa hal yang ingin kukupas ya, bukan kukopas. Kalau perkara statementmu menyatakan banyak yang mualaf kali ke Tuhan Yesus, kembali maksudmu ya, gak pala kita opening itu. Kenapa? Karena kata banyak ini juga relatif. 5, 7 mungkin banyak kau rasa, 100 belum tentu banyak untukku. Bagi mereka 1000 itu sedikit, gitu ya. Dan juga memilih keyakinan, memeluk agama hak asasi setiap orang, gak boleh kita ganggu gugat. SWT mana Allahnya? Kenapa gak kau sertakan? Allah Subhanahu Wa Taala, begitu selalu. Allah SWT, kenapa gak kau sertakan Allahnya? Malu kau? Karena di Biblemu ada juga kata Allah, Bible bahasa Indonesia ya, yang tidak tahu kau dari mana dikopas, copy paste, ya kan? Maha suci, maha tinggi artinya Subhanahu Wa Taala itu bisa nggak menyatakan diri ya? Bisa kali lah. Al-Quran adalah pernyataan diri Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW. Ada 144 surah loh. Mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu semua murni firman Allah, pernyataan diri Allah. Tidak ada di situ satu kata, satu kalimat pun si A menceritakan si A. Itu semua Allah yang berucap. Begitu. Kopas. Tahu tadi kopas ya, copy paste ya. Copy, menyalin. Paste, menempel. Nah, artinya Quran meniru atau menjiplak semua Bible lah ya, Alkitab itu. Beda kali cinta, beda kali. Kalau kopas Quran dari Alkitab, dari Bible, gak akan mualaf itu Manacem Ali. Tahu Manacem Ali kan? Keren kali tuh loh. Nah, gak akan mualaf itu Donditan. Keren kali tuh, bos. Ya kan? Siapa lagi? Felix Xiao, keren abis. Ini lagi Bu ini. Gak akan mualaf ini kalau kopas. Iya loh. Jadi di Quran gak ada kisah hoha-hohe antara anak dengan bapak. Gak ada kisah seseorang menuduri gundi-gundi ayahnya dipersaksikan oleh orang lain. Gak ada, karena itu murni firman Allah. Jadi mengenali keberadaan Allah itu tidak dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati, dengan akal hati nurani yang tidak kelihatan juga. Allah Subhanahu Wa Taala tidak kelihatan oleh mata ini, dikenali oleh akal dan hati nurani kita yang tidak kelihatan juga. Masuk kan? Dengan cara apa? Berpikir. Udah ada Quran, pernyataan dirinya disebutkan berpikir. Sangat banyak perintah untuk berpikir pakai akal. Begitu. Jadi kalau harus menyatakan diri dalam bentuk wujud, dalam bentuk pohon contohnya, dalam bentuk lembu atau dalam bentuk manusia, itulah, atau dalam bentuk kacamata hitam, itulah yang disebut dengan paganisme alias keberhalaan. Itu ya. Jadi kalau kau yakini Yesus itu Tuhanmu, silakan monggo-monggo ya. Janganlah dikata-katain Allah Subhanahu Wa Taala itu fiktif. Allah Subhanahu Wa Taala nyata, harus punya akal supaya bisa melihat hal yang tidak kelihatan, karena akalmu juga tidak kelihatan kan? Iya kan? Aku thank you. Kita dilahirkan dari
dan sampai kapanpun Kristen. Karena kalau orang yang berteguh dengan iman tidak akan mudah goyah. Konsepnya nggak gitu juga lah Kak. Bang Faruk coba kasih analogi ya. Seorang penjudi pun dia tetap bermain judi karena dia memiliki pendirian, karena dia memiliki keyakinan yang teguh bahwasanya dia akan menang. Meskipun dia sudah mengalami beberapa kali kekalahan. Akan tetapi, jika saja si penjudi mau menggunakan akalnya untuk mengkaji manfaat dan juga mudarat dari perbuatan yang berjudi, niscaya dia akan tinggalkan kebiasaannya yang berjudi. Begitu juga tanggapan pribadi Bang Faruk ya terhadap komentar kakak ini. Memiliki iman yang kuat dan tidak tergoyahkan itu baik. Tapi jauh lebih baik sebelum kamu beriman, kamu selaraskan dulu dengan akal. Apakah sesuatu yang kau imani itu selaras dengan akalmu? Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Allah meletakkan otak yang menjadi sumber dari akal itu di atas dari organ tubuh yang lainnya. Dia di dalam kepala. Tujuannya apa? Supaya kamu lebih mengutamakan akalmu daripada perasaanmu. Karena iman tanpa akal itu sama dengan mati. Dan keyakinan tanpa akal itu hanya sebatas halusinasi. Jadi, coba dikajikan. Apakah sudah selaras antara imanmu dengan akalmu? Biru bidam, mafika yaksa. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kalau masih insya Allah berarti belum pasti ya. Sayangku, cantikku. Arti dari insya Allah itu jika Allah menghendaki. Ketika kamu mendengar seorang muslim berucap insya Allah, berarti dia masih merasa menjadi seorang hamba, bukan Tuhan pemilik kepastian. Kami mengucapkan insya Allah itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, menunjukkan bahwa kami tidak tahu tentang masa depan yang belum terjadi. Yang kedua, menunjukkan bahwa segala rencana tetap Allah pemilik kuasanya. Yang ketiga, suatu bentuk kerendahan hati kami sebagai hamba terhadap kekuasaan Allah. Berikutnya, menunjukkan akidah kami yang selalu menyertakan Allah akan segala sesuatu yang belum terjadi. Berikutnya, suatu bentuk pasrah dan tawakal kami terhadap Allah akan segala sesuatu yang sudah ditekadkan. Sekarang gimana? Ngerti dong? Masa nggak ngerti?